koko putih, sarung putih, gigi putih. Sebab putih sunahnya. Para jamaah yang dimuliakan, kemudian disunahkan pakai wangi-wangian, pakai hajar aswad atau misik putih atau 1000 mawar, 1000 bunga. Ya, jangan pakai minyak kayu putih jangan. Masa mau sok tua pakai minyak kayu putih, bahaya. Baik. Kemudian wa ijamasa ilal jumu'ah. Apabila seseorang dia berjalan ke masjid, terlepas dari apakah masjidnya dekat rumahnya atau jauh dari rumahnya, pokoknya berjalan ke masjid, terlepas dari apakah menuju ke masjidnya dengan jalan kaki, melangkahkan telapak kakinya dan mengayunkan kedua tangannya, atau naik sepeda, atau naik motor, atau naik mobil. Terlepas dari itu semuanya, yang jelas dia berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Gitu maksudnya. Jadi wa'ija, dan apabila masa ia berjalan ilal jumu'ati untuk melaksanakan sholat Jumat, kataballahu ta'ala lahu bikulli khutwatin ibadata isrina sanatan. Masya Allah, luar biasa ini pahala. Kataba, maka akan menetapkan sapa Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, lahu pahala baginya bikulli khutwatin, untuk setiap satu langkah kakinya menuju ke masjid, itu oleh Allah akan diberi pahala ibadata isrina sanatan, akan diberi pahala ibadah sunnah selama 20 tahun untuk satu langkah. Makanya kalau bisa hari Jumat kita mau pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, kalau bisa mah jangan pakai motor, jangan pakai mobil, kalau bisa mah ya jalan kaki, supaya lebih afdol. Tiap langkah kakinya akan diberikan pahala ibadah sunnah 20 tahun. Tapi tetap walaupun pakai kendaraan roda 2, roda 3, tetap hitungannya yang hitung bukan hitungan ban muter, bukan, tetap hitungan jalan kaki gitu. Nah, kalau bisa mah muter dulu kemana gitu ya sebelum masjid, biar maksudnya biar banyak langkah kakinya gitu. Kan satu langkah pahalanya ibadah sunnah 20 tahun. Kalau 2 langkah ya 40 tahun. Semakin banyak langkah kaki semakin banyak pahalanya. Jadi muter dulu ke rumah janda gitu ya, kopi dulu. Berarti sholatnya cuma rusak. Ya gitu. Gitu. Ya, rahmat sholat Jumatnya jangan dicitra, itu baru satu. Jadi jam 9 itu udah jalan kaki ke sono. Begitu nyampe Kalamin kopi dulu bahasanya gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, semakin banyak langkah kaki kita menuju ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, maka kita akan meraih pahala semakin banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu langkah kakinya. Tadi pertama mandinya, terus langkah kaki. Lalu bagaimana kalau orang tersebut sudah melaksanakan sholat Jumatnya? Kata Nabi, fa'idza shallal jum'ata ujira bi amali mi'atai sanatan. Maka apabila orang tersebut telah melaksanakan kewajiban sholat Jumat, ujira bi amali mi'atai sanatan, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ia akan diberi pahala amal kebaikan 200 tahun. Coba, umur kita nggak bakal nyampe 200 tahun. Ya, umur umatnya Nabi Muhammad SAW paling panjang 100 tahun. Itu pun sekarang orang usianya sampai 100 tahun itu udah langka, jarang. Nah, umur kita nggak bakal nyampe 200 tahun. Ya, kalau nyampe 80 tahun aja udah dikasih umur panjang itu. Nah, nggak bakal nyampe. Tapi dengan melaksanakan sholat Jumat
kita udah mendapatkan pahala amal kebaikan 200 tahun. Itu untuk satu kali sholat Jumat. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Musayyab, ia pernah berkata begini. Qala Sa'id bin Musayyab, telah berkata Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan uhibbu sholatal jum'ah min ibadatil haji tatawwu'. Kata Sa'id bin Musayyab, aku lebih suka melaksanakan sholat Jumat daripada melaksanakan ibadah haji tatawwu'. Itu kata Sa'id bin Musayyab. Aku lebih suka melakukan sholat Jumat daripada melakukan ibadah haji tatawwu'. Ibadah haji tatawwu' itu ibadah haji yang hukumnya sunnah. Ibadah haji yang hukumnya sunnah itu ibadah haji yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan seterusnya. Sebab orang Islam yang sudah mampu menunaikan ibadah haji itu diwajibkan yang menunaikan ibadah haji seumur hidup cuma satu kali wajibnya. Kalau umpama kita berangkat lagi berhaji itu udah sunnah. Nah kata Sa'id bin Musayyab, aku lebih suka melakukan sholat Jumat daripada melaksanakan ibadah haji sunnah. Kan ada juga orang yang ibadah hajinya udah berkali-kali ya, atau ibadah umroh tiap tahun itu kan ada kan. Nah, ya baguslah kalau memang duitnya ada mah gitu ya. Biar nggak apa-apa duit dia ya. Cuma kalau yang disayangkan begini, ibadah hajinya udah 10 kali, ibadah umrohnya tiap tahun, tapi nggak pernah sholat Jumat, kan goblok itu. Goblok itu namanya, blow on itu namanya. Itu haji blow on itu namanya. Ya. Ibadah haji yang kedua sunnah, sholat Jumat wajib. Masa sholat Jumat ditinggalkan yang hukumnya wajib? Ibadah haji yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam hukumnya sunnah dikerjakan. Sama aja itu, ibarat seperti orang pakai topi hitam, pakai kacamata hitam, pakai dasi hitam, pakai sepatu hitam, bawa tas hitam, pakai baju hitam, tapi nggak pakai celana, pergi ke kantor. Orang apa itu namanya? Orang gila itu namanya. Jadi kita harus menggunakan prinsip taqdimul aham minal muhim, mengutamakan yang terpenting dari yang penting. Kalau umpama ada dua perkara yang kita anggap penting, tentu satu dari dua perkara yang kita anggap penting ada yang lebih penting. Nah, dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Contoh, pakai baju penting nggak? Pakai celana? Nah, pakai baju penting, pakai celana penting. Tentu ada salah satu dari dua perkara tersebut yang lebih penting mana? Pakai celana. Makanya kita kalau mau keluar rumah di kamar pakai baju, dahulukan celana dulu. Jangan mendahulukan baju. Lagi pakai baju belum selesai tiba-tiba ada gempa. Kalau kita spontan keluar tuh, refleks, ketakutan. Sementara lu pakai celana, itu si Abdul Gopal kemana-mana itu. Ngegandul-gandul, ulat alet. Tapi kalau pakai celana dulu posisi aman. Nah, dahulukan yang terpenting dari yang penting. Ini kadang-kadang orang, ya kadang-kadang ada juga gitu. Perkara-perkara sunnah diutamakan, tapi yang wajib disepelekan. Banyak yang seperti itu. Contohnya apa coba ya? Contohnya, mengutamakan yang sunnah, menyepelekan yang wajib. Contohnya apa ya? Iya, contohnya itu. Umroh berangkat tiap tahun, tapi sholat Jumat ditinggal. Sama aja buang, buat apa? Buang-buang uang. Mendingan uangnya dikasih nama saya buat pesantren. Bermanfaat menurut. Demikian, kalau memang tidak ada pertanyaan, tali kita malam ini akan kita tutup. Ada yang bertanya enggak nih? Hah? Nah, kalau pas di perjalanan gimana? Baik.
Kalau perjalanannya jarak tempuhnya mencapai marhalatain, kira-kira 93 kilometer, ya, 10 apa 90? 93, ya, antara 90-93 kilometer. Nah, kalau jarak tempuhnya seperti itu, maka berarti dia statusnya sebagai musafir menurut hukum. Musafir itu artinya orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, bagi musafir itu dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Baginya cukup melaksanakan sholat zuhur dengan cara dijamak. Jamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jamak kan ada dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Yang lebih afdal adalah jamak takdim. Jamak takdim itu mengerjakan sholat asar di waktu zuhur. Cara mengerjakannya, sholat zuhur dulu 4 rakaat. Selesai sholat zuhur langsung qomat. Beres qomat langsung sholat asar 4 rakaat. Itu kalau di jamaah saja. Nah, kalau jarak tempuhnya mencapai 93 km boleh di jamaah qashar. Zuhurnya jadi 2 rakaat. Asarnya juga jadi 2 rakaat. Niatnya pertama sholat zuhur, usolli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an ilaihil asru mustaqbil qiblati makmuman lillahi ta'ala. Allah akbar. Beres zuhur 2 rakaat, qomat lagi. Setelah qomat sholat asar, ya. Niatnya usolli fardhu asri rakaataini qasron majmu'an ila juhri mustaqbil berarti makmuman lillahi ta'ala. Beres. Begitu di perjalanan di jalan tol mendengar suara azan asar, kita udah tenang, udah sholat asar tadi di jamaah takdim. Berarti itu mau persingkat kan? Tadi kan ada 4, zuhur dan asar. Kalau yang di zuhur dan asar tuh yang di qashar, bukan di jamak. Jadi ada jamak saja, ada jamak qashar. Kalau jamak saja hanya sekedar mengumpulkan 2 jenis sholat dikerjakan dalam satu waktu dengan tidak mengurangi bilangan rakaat. Itu namanya jamak saja, nggak di qashar. Nah, boleh orang yang sakit boleh melakukan sholat dengan jamak di rumahnya. Kalau dalam keadaan sakit, cuma jamaknya jamak takdim. Nah, kalau jamak qashar di samping mengumpulkan 2 jenis sholat dikerjakan dalam satu waktu, juga bilangan rakaatnya dikurangi 4 jadi 2 rakaat. Nah, yang boleh di qashar sholat fardu 5 waktu yang bilangan rakaatnya 4 boleh di qashar, seperti zuhur, asar dan isya. Sedangkan yang bilangan rakaatnya kurang dari 4 tidak boleh di qashar. Misal subuh 2 rakaat di qashar, bisa menjadi 1 rakaat. Kalau witir bener, geblek siapa? Mantap kudu ngaji atuh. Paham kan agama. Ulah pakai peci juga, peci mahal, tapi ngerti mantap agama. Terus kalau kodok tuh apa? Kodok. Kodok. Kodok di kodok. Salat kodok. Ya, itu berarti pertanyaan lain lagi ya. Ini belum tuntas ini. Belum tuntas. Nah, kalau maghrib dengan isya, maghribnya jamaah saja. Rakaatnya jangan dikurang, tetap 3, tapi isyanya boleh jadi 2 karena bilang rakaatnya 4. Cara mengerjakannya tetap jamaah takdim, jadi mengerjakan sholat isya di waktu maghrib. Nah, yang harus kita kerjakan maghrib dulu karena maghrib dan punya
Yang punya aku Sohibul Bait lah, pribumi lah. Isa matam, ibaratnya Isa manam, ibaratnya Isa manamu, lagi bertamu ke maghrib gitu, ibaratnya. Sholat maghrib dulu, usolli fardhol maghribi salah rokaatin majmu'an ilahil isya. Mustaqbil kiblati makmuman ilahi ta'ala Allahu Akbar. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat, dikumpulkan sholat maghrib ini dengan sholat isya, menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. 3 rakaat beres, langsung qomat lagi, berdiri sholat isya. Kan isya boleh jadi 2 rakaat, jadi kosor artinya diringkas 4 jadi 2. Nah itulah kemurahan dari Allah bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ini rukhsah namanya dalam agama. Allah memberikan keringanan kepada hambanya karena situasi sedang bepergian jauh. Coba bagaimana kurang bijak Allah. Tinggal kitanya mau enggak mengamalkan ilmu itu. Nah setelah beres maghrib baru kita isya di jamak kosor usolli fardhol isya'i rakaataini qasron majmu'an ila maghrib mustaqbil kiblati makmuman lillahi ta'ala. Beres udah. Saya sering melakukan sholat jamak kosor ketika saya berangkat ke Tasik atau kemana gitu ya, sering ya. Bahkan kemarin waktu hari Ahad tanggal 25 September 2022 garis miring 28 Safar 14 Hijriah, waktu saya silaturahim ke IBHRS dan alhamdulillah bertemu dengan beliau. Bahkan saya merasa senang ketika beliau mencium kening saya tanpa diduga, tiba-tiba saya cium keningnya, jidatnya. Masya Allah, alhamdulillah dapat ciuman orang soleh, ulama besar. Mudah-mudahan berkah buat saya itu ya. Dan mudah-mudahan saya bisa melanjutkan perjuangan beliau gitu. Itu saya tuh sama Pak JP melakukan sholat zuhur dan asar di jam tapi nggak dikosor karena jarak tempuhnya enggak mencapai 90 km. Nyampe enggak? Cibucil Petamburan 60-an ya, berarti nggak boleh kosor, cuma boleh dijamaah saja, digabungkan saja sholat zuhur dengan sholat asar, mengerjakan asar di waktu zuhur. Caranya sholat zuhur dulu 4 rakaat baru sholat asar. Begitu di perjalanan saya dengar suara adzan asar, udah tenang, kita udah sholat. Itulah rukhsah namanya. Yang lain kodok bukan? Enggak, istilah jamak terus kodok itu beda ya? Oh beda pembahasan. Kan ada orang bilang di kodok aja di kodok. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Berarti itu sengaja boleh, itu namanya menyepelekan sholat itu. Itu dalam perjalanan jauh. Oh itu berarti nggak paham dia. Bukan di kodok. Iya, saya bilang di jamak. Bukan di kodok, di jam. Berarti dia salah nyebut. Kalau sengaja mau mengkodok sholat nggak boleh. Apalagi di cita-cita antara aja kodok. Itu udah mengandung indikasi melalaikan sholat. Fawailul lil musol, maka kecelakaanlah bagi orang yang melalaikan sholat. Berarti dia udah mengandung indikasi mau melalaikan sholat. Ntar aja di kodok, udah ketahuan melalaikan sholat. Nggak boleh, bukan di kodok. Kalau jamak boleh, ntar aja di jamak gitu. Nah, jamak salah sebut kali istilahnya. Iya. Saya bilang kalau lagi saya perjalanan jauh, ntar di jamak di sana juga. Nah, gitu. Kalau ntar aja di kodok, itu dia kebanyakan makan gehu itu. Silakan Pak Ida. Kalau kita dalam perjalanan kemudian ketemu waktunya sholat Jumat, perjalanan masih laju, boleh nggak kita menjamak dengan asar? Jarak tempuhnya di atas 90. Maka setelah selesai sholat Jumat langsung ambil 2 rakaat untuk. Jadi jarak tempuhnya memenuhi syarat untuk jamak kosor itu ya. Maksudnya mau dijamak itu? Masih dijamak bisa. Zuhur dengan asar. Setelah Jumat. Jadi kita ikut jamaah Jumat. Kemudian saya mau kodok, saya mau apa? Jamak. Setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat. Oh, jadi kita ikut sholat Jumat dulu di masjid tersebut. Setelah itu asar di jamak. Dijamak dengan apa? Asar. Dengan apa jamaknya?
Jumatan kan Jumat. Oh gitu. Dikate asar dengan maghrib. Jadi kalau kita layannya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya gitu. Nggak boleh asar dengan maghrib. Udah ada yang layan, masing-masing udah ada layannya gitu kan. Nah tadi Jumatnya biasa ya, normal ya, karena ikut Jumatan di situ. Nah yang dibolehkan di jamaah itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Udah segitu. Jumat ada nggak? Nggak ada. Berarti nanti bapak asornya jangan dijamak, karena Jumatnya udah beres. Kan di jamak itu kan mengumpulkan dua jenis sholat dikerjakan dalam satu waktu. Nah bapak udah sholat Jumat beres kan, kemudian melakukan perjalanan, pas datang asar mau dijamak dengan apa? Kan Jumatnya udah tadi kelewat. Nah gitu. Kalau mau dijamak bapak jangan sholat Jumat. Bapak jangan sholat Jumat bener. So tahu apa sih? Udah bener disalahin. Bapak jangan sholat Jumat. Nah baru bapak bisa menjamak tuh zuhur dengan Jadi bapak cukup sholat zuhur dengan sholat asar, nggak usah ikut sholat Oleh karena bapak udah sholat Jumat, sedangkan asar itu layannya ke zuhur, berarti itu gak ada layan. Jadi nanti asarnya udah asar aja, nggak usah dijamak. Nah kalau mau dijamak, bapak jangan sholat Jumat. Itu nggak termasuk meninggalkan sholat Jumat. Oh enggak lah, kayaknya rusak Jalan. bagi musafir. Gitu. Jadi musafir, ya orang yang statusnya musafir sedang dalam keadaan melakukan perjalanan jauh, jarak tempuh mencapai 90 km, itu dibolehkan oleh agama untuk sholat zuhur dan tidak sholat Jumat. Dibolehkan, itu keringanan dari Allah. Nggak dosa enggak? Kalau di perjalanan kita nyebut musafir ini, nggak enak juga Ustaz, kita dalam hati. Musafir ini terus. Kadang-kadang udah dia bawa mobil jarak jauh ke Surabaya, jadi biar nggak ngantuk. Waktu sholat. Oh boleh. Daripada mikir antar kita musafir ini, gitu kan? Boleh. Itu kan namanya rusak. Mau diambil silakan. Enggak diambil juga enggak apa-apa. Walaupun saya sedang melakukan perjalanan jauh jarak tempuh yang membolehkan jamak kos dan status saya sebagai musafir, tetap saya akan melaksanakan sholat di waktunya masing-masing. Silakan boleh. Berarti kita enggak mengambil rukhsah dari Allah. Cuma saya pernah baca hadis orang Islam yang oleh Allah dikasih rukhsah, dikasih keringanan, tapi nggak diambil, itu bodoh katanya. Nah kalau umpama selamanya nggak diambil, itu ilmu kapan mau diamalkan itu ilmu? Ayo, kan kita punya ilmu harus diamal. Nah itulah saatnya kita mengamalkan ilmu tentang jamak kosor. Lah kalau nggak diamalkan, pada itu dibolehkan. Lalu kapan kita mau mengamalkan ilmu kita? Berarti ilmunya nggak bermanfaat. Jelas nggak maksudnya ini? Ya. Tapi tetap boleh ya. Mau diambil itu rusak monggo, nggak diambil juga nggak apa-apa. Cuma alangkah baiknya diambil. Enggak, ini salah satunya kan saya sering berkata antar jenazah. Kalau saya bawa sendiri, saya pergunakan waktu biar nggak ngantuk. Jadi waktu di zuhur saya ambil zuhur. Karena nggak ada temennya kan, cuma jenazah doang. Iya nggak masalah. Ya nggak masalah. Karena itu dilakukan. Betul. Kecuali teman-teman keluarga baru kita jamak. Jadi terikat sama orang lain lah. Ini kan kita sendirian bebas ya, tergantung kita ya. Mobil yang bawa kita. Ya terserah kita lah. Kan kalau jenazah ngomong lu nggak ngantuk gitu. Takut nggak apa-apa. Satu alasannya biar nggak ngantuk. Dua biar sering-sering kena air wudhu gitu kan. Nah gitu. Yang ketiga biar sering-sering berhenti di warung janda ngopi gitu. Nah gitu. Mana saya gitu tak 2 kali. Monggo. Jawa Timur. Cuma alangkah bagusnya ya diambil terus
Ya. Diambil tuh keringanan dari Allah. Dalam rangka kita mengamalkan ilmu. Kalau pulang saya ambil kan. Ya. Pulang saya ambil. Ya terserah Pak Rahmat deh. Mau diambil silakan kan juga nggak apa-apa. Bak marhabat ngambil itu saya nggak diuntungkan. Daripada orang kita nggak rugi. Daripada kalau jenazah lu nggak sholat dulu kan. Iya. Ya terserah Pak Rahmat. Up to you, up to kita. Yang lain nggak ada. Cukup ya. Ya nanti pertanyaan selanjutnya sambil ngopi aja ya. Ya kita ngobrol perkara iman, Islam dan ihsan. Baik para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah, mari kita tutup tali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Hasani wa daraji atafat ayyaji radal alami ya bibarakatihim wahdinal husna bihormatihim wa amitna bitariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahlik man fi halaki salahal islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidina fi sabilillah wal habaib khususan al habib Muhammad bin Husain Syihab wal habib Bahar bin Sumail wal ulama warasatil anbiya fi Indonesia sallimhum wa ansurhum min syarri dhalimin wal munafiqin wa ahli man talamahum halakan azilan bi izzatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li abaina wa ummatina wa a'mamina wa ammatina wa jaddadina wa jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati la yamin warna warhamu wa jannata masruh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.